Assalamualaikum fil mahabbatil masih. Damai sejahtera bagimu dalam kasih Kristus. Bismillahi wal ibni waruhil kudus alilahil wahid amin. Dewasa ini iman Kristen sering disalahpahami oleh tidak sedikit orang. Mereka sering menuduh bahwa orang Kristen itu sesat karena mengimani Allah itu beranak. Seakan orang Kristen berasumsi bahwa Tuhan itu berawal dan eksistensinya setelah dilahirkan. Saya bahkan pernah dituduh oleh guru saya ketika saya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dan dituduh pula oleh teman saya sendiri yang pernah bersama-sama menimba ilmu akademik di suatu sekolah tertentu. Tuduhan mereka kurang lebih sama, yakni bahwa orang Kristen itu bertuhankan 3 Tuhan, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Saya dalam menanggapi semua ini pertama-tama hanya tersenyum saja. Sebab saya memahami dan sadar bahwa tuduhan-tuduhan yang demikian itu dikarenakan mereka tidak memahami apa yang saya imani dan diimani oleh orang Kristen pada umumnya. Oleh sebab itulah saya merasa perlu untuk meluruskan tuduhan yang tidak benar tersebut. Maka dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang gelar anak tunggal Allah bagi Yesus dan anak-anak Allah bagi orang Kristen, dalam kaitannya dengan tuduhan bahwa Kristen mengimani Allah beranak, yang seakan Kristen itu mengimani Allah itu berawal, serta terkait perbedaan term utusan bagi Yesus dan term utusan bagi nabi-nabi. Namun sebelum membahasnya, perlu diketahui bahwa saya atau umat Kristen pada umumnya di seluruh dunia memakai kata Allah tidak dimaksudkan sebagai nama diri Tuhan, melainkan sebatas gelar yang berarti the God ataupun sang sesembahan atau sesembahan. Hal itu sebagaimana pemahaman umat Kristen Arab yang sejak dahulu kala menggunakan kata Allah sebagai gelar saja. Sebab jika kembali ke firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada para nabinya, maka namanya adalah 4 huruf sakral, YHWH. Kembali ke pembahasan. Tuduhan-tuduhan kepada iman Kristen tentang gelar anak tunggal Allah dan anak-anak Allah bagi orang Kristen yang dianggap sebagai Allah beranak secara jelas disangka oleh firman Tuhan itu sendiri di dalam Alkitabul Muqaddas. Apa yang dituduhkan oleh beberapa orang itu tidak sesuai kenyataan tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan tidak sesuai pula dengan apa yang diimani oleh orang Kristen. Mengapa tidak? Gelar anak tunggal Allah yang digunakan bagi Yesus yang diimani oleh orang Kristen tidak menunjuk kepada arti biologis bahwa Allah beranak layaknya mamalia. Tidak pula dimaksudkan bahwa Allah memiliki istri dan istrinya melahirkan anak. Tidaklah secerdas itu ataupun seprimitif itu. Bahkan iman Kristen menentang keras faham yang demikian. Dalam percakapan sehari-hari pun kita jumpai ada istilah anak tangga, anak sungai, dan seterusnya. Dan itu sama sekali tidak menunjuk pada hubungan biologis. Setidaknya begitulah gambaran tentang gelar anak tunggal Allah bagi Yesus dan anak-anak Allah bagi umat Kristen agar mudah dipahami. Ya, gelar anak tunggal Allah bagi Yesus tidak menunjuk kepada arti biologis, melainkan hakikat Yesus sebelum ia nuzul ke dunia melalui rahim Santa Maria yang menjadi manusia kudus, yang adalah Sang Firman. Sang Firman itulah yang sedari kekekalan ada di dalam diri Allah, manunggal di dalam diri Allah, dan yang telah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yohanes bab 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Dengan demikian arti utusan yang diterapkan bagi Yesus pun tidak sekedar bahwa ia manusia biasa layaknya manusia-manusia yang diutus Allah sebagai nabi. Tidak sama sekali. Melainkan sebagaimana sabda Yesus bahwa itu berkaitan erat dalam hubungannya sebagai anak tunggal Allah, yang hakikatnya adalah Sang Firman yang manunggal sedari kekekalan dalam zat Allah. Yohanes bab 3 ayat 16-18. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 5, Yesus berkata,
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Atau yang dalam Alkitabul Muqaddas berbahasa Arab dikatakan demikian. Wal ana majidni anta ayuhal abu inda datika bil majdil ladhi kanna li indika qabla kaunil alam. Sekali lagi. Wal ana majidni anta ayuhal abu inda datika bil majdil ladhi kanna li indika qabla kaunil alam. Jadi jelas, gelar anak tunggal Allah bagi Yesus menunjuk kepada hubungan kekalnya bersama Allah di dalam dat-Nya, di dalam kekekalan sebelum adanya segala sesuatu. Bukan bermaksud bahwa Allah itu beranak layaknya mamalia. Beberapa orang tidak memahami bahwa Yesus yang diimani oleh orang Kristen bukan hanya pribadi manusianya saja ketika dia menjelma sebagai manusia, tetapi juga praeksistensinya sebelum dia menjelma sebagai manusia, yang adalah Sang Firman yang satu dan mulia di dalam zat Allah. Iman Kristen dengan demikian juga tidak mengimani manusia diangkat menjadi Tuhan, sebagaimana juga sering dituduhkan, melainkan yang diimani adalah Tuhan yang kekal menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, dan sungguh memasuki ruang dan waktu sejarah umat manusia 2000 tahun silam. Kemudian untuk tuduhan dari beberapa orang kepada orang Kristen, khususnya dalam hal ini kepada saya oleh seorang guru ketika saya tatkala itu masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dan dari seorang teman yang mana beliau dan seorang teman itu berkata, Tuhannya orang Kristen itu ada 3, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Saat itu saya memang tidak memberi jawaban, tetapi tuduhan dari guru dan teman saya itu bagi saya saat ini terdengar sangatlah lucu. Betapa tidak? Lawang kenyataannya hal itu sangatlah jauh dari kebenaran agama saya dan apa yang sungguh diimani oleh setiap orang Kristen. Terlebih lucu lagi adanya tuduhan tentang Tuhan Ibu. Apa pula tuduhan itu yang sama sekali tidak dikenal dalam ajaran Kristen? Pada kenyataannya umat Kristen mengimani Allah yang Esa. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas sama sekali tidak berbicara mengenai keberapaan atau jumlah Tuhan, melainkan bahwa dalam diri Allah yang Esa itu ada firman dan ruhnya. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19, Yesus memerintahkan agar semua umat manusia dari segala bangsa dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahasa Arabnya, Fatshabu wal talmidu jami'al umami wa amiduhum bismil abi wal ibni wal ruhil kudus. Jadi salah besar jika dikatakan bahwa umat Kristen Tuhannya ada 3, Bapa, Ibu, dan Anak. Memangnya keluarga berencana? Hehehe. Adapun yang diimani oleh setiap orang Kristen adalah bahwa Allah itu Esa, yang dalam keesaan dirinya itu ada firman dan ruhnya. Disebut Bapa sebab ia adalah Allah yang mengawali segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu, serta penuh kasih bagi setiap umat manusia, bahkan kepada yang sangat berdosa sekalipun. Kata Bapa tidak dimaksudkan sebagai gender. Dalam beberapa literatur keagamaan lain pun, Tuhan dikatakan dengan kata ganti orang ketiga tunggal maskulin, he atau dia laki-laki, walau tidak dimaksudkan berjenis kelamin laki-laki. Disebut Sang Firman atau Anak Tunggal Allah, sebab firman-Nya yang manunggal dalam zat Allah itu nusul ke dunia sebagai juru selamat umat manusia dan dipanggil Yesus. Yohanes bab 1 ayat 1. Disebut Roh Kudus sebab Allah itu roh. Yohanes bab 4 ayat 24. Itulah hayat Allah.
Secara tegas dan tanpa kompromi politeistik, umat Kristen mengimani Trinitas tidak sebagai adanya 3 Allah, melainkan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Itulah fakta apa yang diajarkan oleh guru-guru saya dan yang saya imani. Selanjutnya berkaitan sebutan anak-anak Allah bagi umat Kristen. Tuduhan beberapa orang dengan mengatakan bahwa umat Kristen itu mengimani Allah beranak. Tidak hanya karena kesalahpahaman dalam menangkap gelar anak tunggal Allah bagi Yesus, tetapi juga dikarenakan umat Kristen dalam banyak kesempatan sering mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Dan memang dalam Alkitabul Muqaddas Allah menyebut umat beriman sebagai anak-anaknya. Bandingkan 2 Korintus bab 6 ayat 18, Yehezkiel bab 16 ayat 21, Yesaya bab 43 ayat 6, dan Yohanes bab 1 ayat 12 sampai 13. Sekali lagi saya tekankan kepada setiap orang yang menyalahpahami sebutan anak tunggal Allah maupun anak-anak Allah dalam iman Kristen, bahwa istilah tersebut tidaklah dalam arti biologis, sama seperti misalnya anak tangga, anak sungai, dan seterusnya, tidak berbicara anak dalam pengertian biologis. Istilah anak-anak Allah bagi umat Kristen tidaklah berbicara mengenai makna biologis bahwa Allah beranak layaknya mamalia, ataupun Allah beristri lalu istri Allah melahirkan anak. Tidak sama sekali. Pengertian yang demikian sekali lagi justru sangat ditolak dan bahkan ditentang oleh iman Kristen. Gelar anak-anak Allah bagi umat Kristen merupakan anugerah agung yang Allah anugerahkan bagi setiap umat Kristen berkat imannya kepada anak tunggal Allah atau Sang Firman, yakni Yesus. Mereka yang percaya di dalam Yesus adalah menjadi ciptaan baru. Mereka adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, atau diangkat menjadi orang-orang yang dekat dengannya dan dikasihi olehnya bagaikan seorang anak. Yohanes bab 1 ayat 12 sampai 13. Itulah sebabnya Yesus menekankan pada setiap umat manusia bahwa demi keselamatannya mereka perlu percaya kepada nama anak tunggal Allah sebagaimana sabdanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes bab 3 ayat 17 sampai 18. Inilah alasan mengapa Allah mengangkat orang-orang Kristen sebagai anak-anaknya. Semua berkat imannya, dan sama sekali tidak berbicara tentang Allah yang beranak. Tentu beberapa orang tidak akan salah paham jika sedikit saja mau merendahkan hati untuk memahami apa yang saudara-saudarinya Kristen imani. Di lain sisi, term perutusan anak tunggal Allah dari Yesus ini juga secara otomatis membantah serangan beberapa orang bahwa kalau dalam Injil Yesus disebut utusan, itu berarti Yesus tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang juga diutus. Dengan demikian Yesus adalah manusia biasa seperti nabi-nabi. Padahal faktanya dalam Alkitabul Muqaddas banyak dijelaskan bahwa hakikat pribadi perutusan Yesus tidaklah sama dengan hakikat pribadi perutusan nabi-nabi. Sangat jauh berbeda. Apalagi sifat dan kuasa Yesus terlepas dari sifatnya sebagai manusia benar-benar ilahi dan menakjubkan. Hakikat pribadi perutusan Yesus adalah Sang Firman atau anak tunggal Allah yang nuzul ke dunia untuk karya keselamatan bagi umat manusia. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan Yesus membedakan dirinya dengan nabi-nabi. Jika dalam perumpamaan yang dibuat olehnya nabi-nabi disebut sebagai hamba-hamba Sang Tuan, maka Yesus menyebut dirinya sebagai anak Sang Tuan. Matius bab 21 ayat 33 sampai 39. Tentu anak Sang Tuan tidaklah sama dengan hamba-hamba Sang Tuan dalam banyak hal. Selain itu juga dikatakan jika Nabi Musa dikatakan sebagai yang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan Allah, maka Yesus dikatakan sebagai yang setia mengepalai rumahnya sebagai anak. Ibrani bab 3 ayat 5 sampai 6.
Begitu kentara perbedaan hakikat pribadi perutusan Yesus sebagai anak tunggal Allah atau Sang Firman dengan hakikat pribadi perutusan para nabi yang hanya sebatas hamba maupun pelayan yang adalah manusia biasa yang diliputi dosa yang menjadi pesuruh Allah. Setelah mengetahui fakta-fakta ini, masihkah menyamakan term utusan bagi Yesus dengan term utusan bagi nabi-nabi? Ataupun menuduh Kristen mengimani Allah beranak ataupun Allahnya beristri dan istrinya beranak? Atau dengan sesumbar mengejek, jika Yesus anak Allah, siapa bidanya? Setelah mengetahui fakta-fakta di atas, mungkin beberapa orang masih tegar tengkuk dan berkata bahwa jika firman Allah nusul ke dunia, tentu Allah menjadi bisu sebab dia tanpa firman-Nya lagi. Selain itu mungkin juga mereka berpikir, jika Allah dan firman-Nya adalah satu dan dia nusul ke dunia, berarti di surga kosong dong, sebab Allah ada di bumi. Banyak orang menyerang kekristenan secara demikian, sebab di benak mereka tidak bisa membedakan pribadi Allah yang maha tak terbatas dengan manusia kecil yang teramat sangat terbatas. Mereka telah membatasi Allah dengan otaknya yang teramat kecil. Padahal untuk memahami Allah tidak hanya dibutuhkan akal budi saja, tetapi juga hati, jiwa, dan kekuatan. Sebagaimana perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus bab 12 ayat 30. Akal ataupun logika memang dibutuhkan untuk memahami pribadi Allah, tapi tidaklah mutlak. Jika seseorang dalam pencariannya untuk mengenal Allah dengan mengerahkan segenap kekuatannya dan merasa dengan hati dan jiwanya serta berpikir dengan akalnya, tentu Allah yang maha tak terbatas dan tiada yang mustahil baginya itu bisa diterima dalam pemahamannya. Setiap orang perlu memahami Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi tidak hanya dengan akal budi saja. Dalam hati dan jiwa itulah ada mata rohani untuk melihat pribadi Allah dan karya-karyanya. Tidak semua kebesaran Tuhan dapat dilogika hanya dengan otak yang kecil itu. Memahami tentang manusia saja para dokter yang cerdas tidak sepenuhnya mampu. Apalagi manusia-manusia dengan otaknya yang maha kecil ingin memahami Allah. Jika hanya dengan logika saja dalam memahami Allah, maka tidak sedikit orang yang akhirnya akan menjadi ateis. Sebab mereka cenderung mendewakan pikirannya. Padahal jika direnungi, otak itu adalah bagian kecil dari ciptaan. Tentu bagian dari ciptaan itu tidak akan sepenuhnya memahami tentang kebesaran penciptanya. Contoh kecil saja, karya Allah yang tidak semuanya cukup dimengerti dengan logika. Melalui Nabi Musa, bagaimana bisa tongkat membelah laut, tongkat menjadi ular, dan bukit batu dipukul dengan tongkat keluar mata air? Bandingkan Keluaran bab 14 ayat 16, bab 4 ayat 2-3, dan Bilangan bab 20 ayat 11. Oleh sebab itulah kekristenan di dalam melihat pribadi Allah maupun karya-karyanya menggunakan hatinya, jiwanya, dan akal budinya dengan segenap kekuatan. Beberapa orang tersebut nyinyir terhadap iman Kristen karena mereka hanya berkutat pada otaknya yang membatasi kebesaran Tuhan. Segala hal tentang pribadi Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Jika firman-Nya di dalam Alkitabul Muqaddas dikatakan tentang firman Allah, roh Allah, tangan Allah, kaki Allah, mata Allah, hati Allah, dan seterusnya, itu tidak berarti sebagaimana yang ada pada manusia. Firman Allah tidak sama dengan kata-kata manusia. Roh Allah tidak sama dengan roh manusia. Tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Kaki Allah tidak sama dengan kaki manusia. Mata Allah tidak sama dengan mata manusia. Hati Allah tidak sama dengan hati manusia, dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Adonai.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya bab 55 ayat 8-9. Jika Allah di hari Natal telah nusul ke dunia sebagai manusia kudus yang bernama Yesus, itu tidak lantas surga menjadi kosong. Sebab Allah adalah Allah yang omnipresent. Dia dapat hadir dimanapun di waktu yang sama. Kemahatauan dan kemahahadiran Tuhan pun membuat Raja atau Nabi Daud begitu heran hingga berkata, Adonai, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Adonai. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Elohim, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Mazmur bab 139 ayat 1-18. Lalu, apakah Allahnya umat Kristen sama dengan makhluknya karena Yesus adalah manusia? Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa Allah adalah roh. Roh Allah tidaklah sama dengan roh manusia. Allah yang esa, yang di dalam dirinya ada roh dan firman-Nya, ada dalam kekekalan. Ada sebelum segala sesuatu yang diciptakan ada. Perlu memahami praeksistensi Yesus sebelum nuzulnya ke bumi sebagai manusia kudus di hari Natal. Firman Allah yang satu dengan Allah dalam kekekalan itulah yang nusul ke bumi menjelma sebagai Yesus, karena cinta kasihnya yang begitu besar kepada umat manusia. Kehendaknya menjelma menjadi sama dengan manusia bukan berarti Allah sama dengan manusia dalam keilahiannya. Sekali lagi saya ulang, kehendaknya menjelma menjadi sama dengan manusia bukan berarti Allah sama dengan manusia dalam keilahiannya. Ia yang ada dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada, dan yang adalah penyebab dari segala sesuatu, dan yang adanya tanpa disebabkan atau kausa prima, telah berkehendak datang ke dunia di hari Natal sebagai manusia Yesus. Jadi sekali lagi perlu menjadi catatan bahwa iman Kristen sama sekali tidak mengajarkan adanya manusia diangkat menjadi Tuhan. Namun Tuhan yang kekal nuzul ke bumi menjelma menjadi manusia. Karena itulah Alkitabul Muqaddas berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi bab 2 ayat 5-7. Ia menjelma menjadi sama dengan manusia dan turut merasakan segala kelemahan ataupun derita manusia,
kecuali dalam hal dosa. Ibrani bab 4 ayat 14-15. Hari Natal merupakan hari yang teramat agung, sebab karena kasih yang begitu besar, Allah berkenan melawat manusia miliknya dan menjadi sahabat bagi manusia yang diciptakannya dan bahkan menyelamatkan mereka. Yohanes bab 1 ayat 11-13 dan bab 3 ayat 16. Inilah misteri Natal yang teramat agung itu, dan dengan tidak terbantahkan, besarlah misteri kesalian itu, bahwa Allah telah dinyatakan dalam daging, dibenarkan dalam roh, terlihat oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius bab 3 ayat 16. Guys, memang pribadi Tuhan itu tidak cukup kita pahami dengan logika atau hikmat kemanusiawian maupun otak kita yang maha kecil. Sebab dia jauh lebih besar daripada segala apa yang telah diciptakannya. Namun hal itu tidak berarti bahwa manusia tidak bisa memahami Tuhan. Setiap orang perlu hikmat Allah untuk memahami pribadi maupun karyanya, agar mereka tidak tersesat dengan hikmat manusiawinya, hingga tidak sedikit yang menjadi ateis maupun radikalis sempit. Bandingkan 1 Korintus bab 1 ayat 25, bab 2 ayat 5, bab 2 ayat 13 dengan Yakobus bab 3 ayat 15. Namun hikmat Allah itu dianugerahkan hanya kepada mereka yang mau beriman dan merendahkan hati untuk menerima segala kebesaran dan misteri tentangnya, baik dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi memahami pribadi Allah dan karya-karyanya tidak serta-merta diartikan sebagai mengetahui segala detail tentang Allah, melainkan dengan rendah hati mau menerima segala kebesaran dan misteri tentangnya sejauh yang telah diwahyukan. Maka bersama Nabi Salomo atau Sulaiman, putra Raja Daud, hendaknya kita dengan rendah hati berdoa memohon hikmat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Elohim Bapa yang ada di sorga, Tuhan nenek moyang dan Tuhan belas kasihan, dengan firman-Mu telah Kau jadikan segala sesuatu, dan dengan kebijaksanaan Kau bentuk manusia agar ia menguasai segala makhluk yang telah Kau ciptakan dan memerintah dunia semesta dengan suci dan adil, serta memegang kekuasaan dengan tulus hati. Berilah aku kebijaksanaan, teman setakhta-Mu, dan jangan aku Kau tolak dari antara anak-anak-Mu, sebab aku adalah hamba-Mu dan anak sahaya-Mu, manusia lemah yang pendek umurnya, miskin papa pengertiannya dalam hukum dan undang. Sebab andai kata seseorang adalah sempurna di antara anak-anak manusia, tapi kebijaksanaan yang berasal daripadamu tidak ada, niscaya ia tidak terbilang apa-apa. Padamu adalah kebijaksanaan yang mengenal segala pekerjaan-Mu yang ada tatkala dunia semesta Kau jadikan, dan mengetahui apa yang diperkenankan oleh-Mu, dan lagi apa yang lurus menurut perintah-Mu. Maka sudilah kiranya mengirimkan Dia dari sorga-Mu yang suci, dan mengutusnya dari takhta kemuliaan-Mu, agar ia ada padaku dan berusaha bersama denganku, dan aku mengetahui apa yang berkenan padamu. Sebab kebijaksanaan mengetahui dan memahami segala-galanya, dan dengan bijak dapat memimpin aku dalam segala langkah lakuku, serta menjaga aku dengan kemuliaannya. Maka segala pekerjaanku akan diterima, dan supaya aku hidup dengan adil. Manusia manakah dapat mengenal rencana Tuhan? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di sorga? Siapa gerangan sampai mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong-orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin.
Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menerangi kita dengan cahayanya yang gemilang. Amin.